哎呦，哎呦，你看，哦，差一点点，你看危险不要了，你要尝试，对呀，哦，这个刚刚好的。Hai semuanya, salam sehat, cerdas, dan kreatif. Nah, hari ini kita akan membahas yang namanya tuas. Setelah kalian lihat video yang sebelumnya dari permasalahan-permasalahan yang ada, nah bagaimana cara kita menyeimbangkan yang namanya jungkat-jungkit tadi. Nah, sekarang kita pelajari lewat sistem jungkat-jungkit atau sistem tuas yang sudah saya siapkan. Tujuan kali ini kita akan menghitung keuntungan mekanis pada tuas ini. Yang alat yang kita gunakan yang pertama di sini ada statif, yang kedua ada bandul, yang ketiga ada neraca pegas. Untuk langkah kerjanya kita susun statif seperti ini, kemudian kita pasangkan pegas pada titik-titik tertentu dan juga bandul pada titik-titik tertentu ini. Nah, yang kita ubah susunannya hanya susunan bandul dan susunan pada neraca pegas. Neraca pegas ini berfungsi sebagai kuasanya. Yang pertama, neraca pegas kita taruh pada titik 10 ini. Untuk jarak titik dengan titik ini adalah 1,5 cm, sehingga ketika kita pasang di titik 10 maka jarak lengan kuasa, nah ini yang dinamakan lengan kuasa. Di sini titik tumpu sampai neracanya ini dinamakan lengan kuasa. Di sini berarti 10 kali 1,5 10 kali 1,5 cm, sehingga lengan kuasanya adalah 15 cm. Nah, untuk bandulnya kita samakan. Kita lihat terlebih dahulu 1,5. Oke, kita pasang di 10. Oke ya, berarti di sini lengan bebannya, ini bebannya ini adalah 50 gram dan 50 gram, sehingga 100 gram. Kalau kita buat menjadi skala berat, kita ibaratkan saja gravitasi di tempat ini adalah 10 ya, sehingga maka bebannya ini adalah 1 Newton. Kalau kita tarik sampai bagian ini seimbang, maka ketika kita lihat di sini juga 1 Newton. Nah, ini untuk yang pertama. Yang kedua, kita ubah bebannya ke angka 6. Ke angka 6. Berarti kalau di angka 6 jaraknya adalah 9 cm. Ketika kita diubah di 9 cm, kalau kita baca di sini menunjukkan angka 0,6 Newton. Kemudian kita ya benar. Kita ubah sekali lagi di angka 4. Di angka 4. Nah, kita tarik lagi sampai seimbang lagi. Nah, di sini menunjukkan 0,4 Newton. Oke, jadi semakin bebannya dipindah mendekati titik tumpu, maka kuasanya akan semakin kecil. Sekarang kita ganti. Bebannya kita buat tetap di titik 10, maka jarak lengan bebannya adalah 15 cm. Yang kita ubah adalah jarak kuasanya. Kita ubah sama saja. Kita ganti di titik 6, maka jarak kuasanya menjadi 9 cm. Nah, ketika jarak kuasanya kita dekatkan dengan titik tumpu, maka di sini menjadi lebih berat ya. Maka di sini menjadi 1,67. Oke ya. Kita geser di angka 4. Di angka 4 berarti di sini 6 cm. Kita tarik. Oke, kita tarik, maka di sini akan terasa lebih berat lagi. Sehingga di sini terbaca 2,5 Newton. Nah, jadi kesimpulan yang kita dapat untuk yang kita amati tadi, ketika kuasanya didekatkan di titik tumpu, maka akan menjadi lebih besar kuasanya. Nah, bagaimana untuk menentukan keuntungan mekanisnya? Nah, untuk menentukan keuntungan mekanisnya, setelah tadi kita mendapatkan data-datanya, maka kita cermati satu persatu.
berapa keuntungan mekanis yang terbesar ketika kita tadi sudah mendapatkan data. Nah, caranya untuk menentukan keuntungan mekanis yang pertama bisa kita cari dengan beban dibagi dengan kuasa atau lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, jadi nanti tugas kalian menyusun LKS ini atau mengisi LKS ini berdasarkan data-data tadi. Jadi video ini dilengkapi dengan lembar kegiatan siswa. Oke. Oke, terima kasih. Jadi apa yang kita lakukan pada hari ini untuk menjelaskan tadi cara kita mengantisipasi bahwa jungkit-jungkit tadi supaya seimbang. Nah, itu tadi semua penjelasan kita ketika kita belajar tentang tuas. Dari pertama ketika kita menjelaskan atau membahas tentang berbagai macam tuas, titik tumpu, dan contoh-contoh tuas sampai kita menerapkan yang namanya keuntungan mekanis. Oke, ada kesulitan? Jika ada kesulitan boleh silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa. Salam cerdas dan kreatif. Belajar IPA mudah bersama Guru Hebat.